الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Masjid An-Nur yang kita banggakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk pertama terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua kita tetap berupaya secara maksimal untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun berada. Semoga kita semuanya, juga keluarga kita, tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus tergolong orang-orang yang senantiasa berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, masih segar ingatan kita alhamdulillah sudah diizinkan oleh Allah menginjakkan kaki kita memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Pergantian tahun adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dan bersifat alami. Tapi yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan bersama, bahwa semakin bertambahnya tahun, maka semakin bertambah pula jumlah usia kita. Dan semakin bertambahnya jumlah usia kita, hakikatnya semakin berkuranglah jatah hidup kita di dunia ini. Dan semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini, hakikatnya semakin dekatlah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, mulai dari yang terbaik sampai dengan yang terjelek, mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil, mulai dari yang tampak sampai dengan yang tersembunyi sama sekali. Semuanya
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya, siap tidak siap, ya harus siap. Karena yang namanya panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang usia. Apakah masih muda ataukah sudah tua? Ini bukan ngeden-ngedeni bagi yang muda ya. Baik itu yang punya jabatan tinggi maupun yang tidak sama sekali. Baik yang kaya maupun yang tidak berpunya. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan kita hadapi. Dan itu sudah pasti terjadi. Persoalannya adalah kapan, sedang apa, di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, sudah cukupkah bekal kita jika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang bisa memberi jawaban secara objektif adalah diri kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wabil khusus kita memasuki tahun baru Islam ini, yang saat ini masih dalam masa pandemi, yang masih berkepanjangan, yang masih saat ini belum berakhir. Para jemaah sekalian berbahagia, pandemi ini mempunyai dampak yang sangat besar, sangat luas. Baik itu dampak secara psikologis, dampak secara sosiologis, maupun dampak ekonomis dan dampak-dampak lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhir-akhir ini banyak pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat dalam masa pandemi yang sampai saat ini belum berakhir ini. Bisakah masyarakat menggapai kebahagiaan dalam hidupnya? Bisakah masyarakat menggapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan di dalam hidupnya? Karena tidak sedikit orang yang dilanda oleh situasi yang bisa meresahkan, resah, gelisah, terlalu takut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Para jemaah sekalian berbahagia, kalau kita mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya bisa. Yakin bisa. Dalam situasi apapun juga, termasuk pada masa pandemi ini, hakikatnya masyarakat bisa menggapai kebahagiaan. Mari kita kaji kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Satu di antaranya yang termuat di dalam surat An-Nahl ayat 97 yang bunyinya, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang terjemahan bebasnya, barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebajikan,
baik dari kalangan pria maupun wanita, sedang dia orang yang beriman kepada Allah. Allah menjanjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti, kata Allah, maka sungguh pasti akan aku beri kehidupan dalam hidupnya, kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, sejahtera, lahir, batin, hakiki, abadi di dunia sampai dengan kelak di akhirat. Ini adalah statement Allah Subhanahu wa taala yang termuat di dalam Al-Qur'an Karim yang harus diyakini kebenarannya. Dari sini ada dua syarat minimal yang kumulatif yang harus ada dan dilaksanakan bagi setiap orang yang ingin bahagia di dalam hidupnya dalam situasi apapun. Syarat yang pertama, beriman kepada Allah. Itu beriman kepada Allah dengan segala konsekuensi sebagai orang yang beriman kepadanya. Lalu syarat yang nomor dua, beramal soleh dan terus menerus meningkatkan hubungan yang baik serta secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan terus menerus berupaya untuk meningkatkan hubungan yang baik secara horizontal antar sesama manusia, hablum minannas. Kalau dua syarat ini sudah dilaksanakan dengan tepat dan akurat serta betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh pasti, sudah sungguh dan pasti, dan dijamin oleh Allah kehidupannya, kehidupan yang thayyibah. Persoalannya adalah perlu kita melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Apakah hubungan kita kepada Allah sudah baik selama ini? Ini perlu kita evaluasi. Misalnya, sholat kita. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan syariat? Kalau sudah, kita kembangkan evaluasinya terhadap keluarga kita. Bagaimana istri kita? Bagaimana anak-anak kita? Apakah mereka juga istiqomah menjalankan ibadah sholat ini? Lalu kita kembangkan berikutnya. Bagaimana pengelolaan harta benda kita? Apakah bila sudah sampai pada nisabnya, kita keluarkan zakatnya? Kemudian infaknya, sedekahnya. Kadang-kadang kita lupa. Tidak menghitung berapa harta benda kita ini. Kadang-kadang bukan hanya lupa, kadang dilupakan. Karena memang manusia itu sangat cinta kepada dunia pada umumnya. Padahal harta benda itu secara hakikat bukanlah milik manusia. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji kita, lupa. Karena haji ini kan sudah 2 tahun ini, 2 periodenya kan masih ditunda keberangkatannya. Ya enggak apa-apa. Yang penting ada niat. Niat lalu daftar. Nah kalau sudah niat belum daftar,
kapan dipanggilnya? Belum daftar kok mau dipanggil. Jadi sudah niat, lalu daftar. Adapun kalau kemudian tahun ini jelas, kemarin belum bisa dilaksanakan, tahun berikutnya, seandainya masih belum juga, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada niat, lalu kemudian sudah daftar. Adapun realisasinya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perjamaah sekalian berbahagia, masih banyak hal-hal yang lain yang terkait dengan hablum minallah. Lah yang hablum minannas bagaimana? Hubungan antara sesama manusia bagaimana? Para jamaah sekalian berbahagia, pandemi ini memberi kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk berbagi. Berbagi kepada siapa? Tadi sudah kita jelaskan bahwa pandemi ini punya dampak yang sangat luas, terutama dampak ekonomis. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi OBM, orang baru miskin, yang dulunya kekayaannya luar biasa, lalu kemudian jatuh miskin. Yang dulunya mentereng, lalu jatuh miskin. Yang dulunya punya pekerjaan yang tetap dan bahkan luar biasa, lalu jatuh miskin. Dan itu banyak sekali, saudara. Karena itulah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi. Untuk berbagi harta yang kita miliki, walaupun misalnya sedikit. Ya bagi. Ya, kumpulkan teman-teman untuk baksos, bakti sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak sangat luar biasa. Karena itu harus kita terus-menerus tegakkan. Kita tumbuh suburkan semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan, dan kehidupan yang marhamah. Saling hormat menghormati, dan saling tolong menolong, saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Inilah barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
sallu alaihi wa sallimu taslima. Berjamaah, mari khutbah yang kedua ini tetap terus menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap terus menerus meningkatkan hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun kehidupan hablum minan nas secara horizontal antar sesama manusia. Insyaallah dengan membangun kehidupan yang hablum minallah dan hablum minan nas, kita akan dijamin oleh Allah kehidupan kita, kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, sejahtera, hakiki, abadi di dunia sampai dengan kelak di akhirat. Allahumma amin. Terakhir marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami ini banyak dosa ya Allah. Kami ini banyak maksiat ya Allah. Kami ini banyak noda ya Allah. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa keluarga kami. Dosa masyarakat kami. Dosa para pemimpin kami. Dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua. Bagaimana mereka berdua telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma sallimna ya Allah. Wasallim ahlana. Wasallim talamidana. Wasallim asatidana. Wasallim umara'ana. Wasallim ulama'ana minal bala' wal-waba' wal-asqam min virus corona. Min virus corona. Min virus corona ya Allah. Min afadid dunya wa azabil akhirah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. بالصلاة.